Shalom, puji nama Tuhan. Berjumpa lagi minggu ini. Mari kita mau renungkan firman Tuhan yang akan dipakai untuk KPK minggu ini. Ya, kita bahas, kita renungkan, lalu kita saling menguatkan satu sama lain, saling mendoakan. Karena kita percaya firman Tuhan ini sumber hikmat, sumber kebenaran Allah yang sejati. Saya ajak saudara buka dalam 2 Korintus pasal 12, ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Amin. Ayat ini memang tidak bisa dipisahkan dari ayat yang ke-9. Kita semua tahu ayat 9 itu dalam bahasa Indonesianya dikatakan duri dalam daging, ya. Dan kita semua tahu secara teologis, duri dalam daging itu adalah angelos satanas, utusan iblis yang selalu menggocoh, ya, Paulus. Menggambarkan bahwa di dalam dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia memiliki kelemahan. Tapi Paulus mengajarkan justru kalau ada kelemahan, kita tetap senang, kita tetap rela. Ketika kita mengalami siksaan, fitnahan, cemoohan, ketika kita mengalami kesukaran, ada penganiayaan, kesesakan, oleh karena Kristus ya. Seperti harusnya kita bisa berpesta pora, menikmati hasil jarahan kejahatan. Tapi kita menyangkal diri kita, akhirnya kita dijauhi, kita tidak disukai. Bukan karena kita sok suci, tapi karena kita tahu kebenaran. Akhirnya kita seolah-olah seperti orang yang lemah. Kita menganggap, sing bener iki aku apa mereka yo gitu. Tapi saudara tahu, saudara ini melakukan firman. Maka saudara, ayat ini untuk saudara. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ketika aku diserang oleh angelos satanas, utusan iblis, ya karena iblis selalu mencari celah. Dan kita mungkin lengah sehingga ada celah. Sebab itu firman Tuhan ingatkan, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Maka ketika kita diserang, kita cuma pandang kemurahan dan janji Tuhan saja. Ayat 9 mengatakan, dan aku menjadi kuat di dalam kuasa Allah. Dan di ayat yang ke-10 digambarkan, kuasa Kristus itu tinggal dalam kehidupanku seperti tabernakel, berdiam, menyediakan shelter, perlindungan, and rest, istirahat. Kalau kita sedang menghadapi kesulitan, siapa yang tidak menghadapi kesulitan? Ingat, dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan, kita akan lihat kuasa Tuhan. For when I'm weak, He gets stronger. Dia menjadi semakin kuat. Ketika kita semakin kurang-kurang, dia semakin bertambah-tambah. Dia harus semakin bertambah. Kata Yohanes 3 ayat 30, kita harus semakin berkurang. Maka kita akan lihat tangannya yang ajaib itu mengerjakan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Ayo saling menguatkan. Selamat melihat pertolongan Tuhan. Jangan sedih, jangan menyerah kalau menghadapi kesesakan. Dia ada, dia pasti menolong saudara. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Tetap percaya, pandang kemurahannya, pandang kemuliaan Tuhan. Pertolongannya pasti terjadi dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, selamat berkomunitas. Tuhan Yesus memberkati.